biar berkembang. Benar. Itu udah fitrahnya seorang anak manusia gitu. Jika mereka ini memang ingin banyak bertanya, karena dengan mereka bertanya inilah ilmu pengetahuan itu masuk. Iya, nalarnya jadi makin tinggi. Benar. Tetapi kalau kita tidak mau menanggapi, malah kita terusik gitu ya, kenyamanan kita ketika anak-anak kita banyak bertanya, akhirnya anak-anak kita ini ketika mereka sudah besar, mereka tidak bisa melihat peristiwa di balik peristiwa. Iya, pada akhirnya ya dangkal sekali itu Benar. mereka ya. Benar. Mereka jadi misalnya gampang tersulut emosinya, cepat marah, tersinggung. Benar. Akhirnya keputusan yang mereka buat itu adalah keputusan yang dangkal. Iya, beresiko semua tuh keputusan. Benar. Dan ini akhirnya merugikan diri mereka sendiri gitu. Apalagi kalau sampai merugikan orang-orang terdekatnya. Iya. Apalagi kalau merugikan orang banyak itu lebih parah. Benar. Itu yang paling parah gitu kan. Seperti sekarang kan halnya media sosial sangat gampang diakses. Benar. Dengan pikiran yang dangkal kita membuat sebuah statement gitu kan. Tersebar luas, selesai dah itu. Coba deh kita lihat gitu kan. Misalnya di media sosial. Kacau. Kita kan dipertontonkan gitu dengan hal-hal yang berupa flexing misalnya. Betul. Mengapa banyak sebagian masyarakat ya gampang percaya dengan hal-hal itu? Iya. Kalau menurut Agung, kenapa fenomena itu bisa sampai terjadi gitu? Iya, karena maksudnya apa ya, kita tuh tidak memikirkan hal itu, kita tuh hanya cuma melihat flexingnya aja gitu. Kita nggak bisa memikirkan apa sih yang dibalik flexing ini, ada apa gitu. Kayak gitu. Benar. Kok masyarakat nggak berpikir orang bisa mendapatkan semua ini dari mana gitu, gitu ya. Terus mereka tidak memikirkan berapa lama waktunya mereka bisa mendapatkan ini semua. Iya, yang dilihat aja. Benar, kita yang dilihat saja gitu. Kita gampang kagum gitu. Padahal ujung-ujungnya akhirnya itu menjadi masalah gitu kan kemudian hari, bahwa semua ini hanya fata morgana gitu. Ini Gung yang menurut saya yang perlu kita bahas gitu ya, fenomena ini gitu, bahwa kadang mata kita ini kalau kita tidak berhati-hati gitu, kita hanya senang melihat apa yang mata kita ini pertontonkan, malahan akan menjadi musibah gitu bagi diri kita. Kita tidak mau menggunakan pikiran kita gitu untuk melihat peristiwa di balik peristiwa. Karena memang yang namanya berpikir itu tidak mudah bagi sebagian besar orang. Harus dibiasakan berarti ya. Harus dibiasakan. Berpikir itu karena kalau misalnya nggak hanya dipelajari saja tanpa dipraktekkan, itu juga susah gitu. Benar. Nah ini makanya saya ingin memberikan beberapa tips gitu agar kita mau melatih kemampuan kita dalam berpikir gitu. Coba ketika kita melihat suatu peristiwa, janganlah kita cepat kagum gitu, dengan peristiwa yang terlihat oleh mata kita. Coba kita latih pikiran kita. Kita lihat peristiwa itu dengan lebih dalam, dari segala sudut pandang. Nah dari situ kita akan melihat gitu bahwa banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu dan akhirnya kita mau cari tahu. Nah di sini tips pertama, kita jangan cepat kagum, tapi kita lebih mau menelaah lagi. Ya harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Benar. Munculkan banyak pertanyaan dari apa yang kita lihat. Dan yang kemudian melatih pikiran kita itu dengan banyak menulis, tapi bukan menulis ini ya kayak copy paste, bukan. Ya kita copy paste tulisan orang lain, sama-sama menulis gitu kan. Tapi tulislah apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa saja, misalnya kita menemukan sebuah topik gitu yang menarik gitu, coba tuliskan di atas kertas dan tuliskan. Jangan ada yang kita edit dari tulisan kita itu, mengalir saja. Mengalir gitu ya. Karena karena kita pengen terlalu perfect, kita baru menulis beberapa kata udah kita edit gitu.
dan nggak jadi Nggak jadi. udah paragraf yang nggak nyampe. Iya. Akhirnya baru satu paragraf kita nyerah gitu. Karena kita terlalu ingin terlihat sempurna. Nah, di sini padahal hal yang keliru gitu menurut saya. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Yang ada sesuatu yang kita tulis. Nah, kita latih pikiran kita karena menulis itu untuk di awal-awal itu suatu pekerjaan yang berat. Bahkan sampai ada kelasnya, kelas menulis gitu. Paling kita diajarin nulis doang ABC. Iya, itu doang. Jadi kemampuan kita untuk bernalar ya, semakin terdegradasi dong. Kalau kita tidak mau melatih kemampuan kita dalam menulis, kan menulis itu ya otomatis kita melatih pikiran kita juga. Kita paksa kita untuk Kita berpikir paksa, gitu. gitu. Jadi 2 tips ini gitu Bung, yang saya ingin sharing gitu ya di kesempatan kali ini ya, yaitu ketika kita melihat suatu peristiwa kita jangan cepat kagum. Karena kalau kita cepat kagum maka kita terlalu gampang berasumsi. Dan yang kedua, latih kemampuan kita untuk menulis. Karena dengan kita melatih kemampuan kita menulis, sama saja kita melatih pikiran kita. Jadi tolong lakukan 2 hal tersebut. Apabila kita istiqomah melakukannya, maka kita akan bisa melihat peristiwa di balik sebuah peristiwa. Terima kasih Pak Doni atas motivasi siang hari ini. Jangan lupa kalau misalnya Anda mau tanyakan, langsung saja tanyakan saja di link deskripsi atau kolom komentar, atau langsung hubungi Pak Doni dong. Lebih kita interaksinya lewat ini sih, lewat komentar atau misalnya di deskripsi ya. Silahkan tanyakan saja dan sampai jumpa di video notification selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.